Seperti janji, pagi ini Mas Rian tidak masuk kerja. Padahal surat izin sakitnya telah berakhir. Aku tidak tahu dan tidak mau bertanya apakah dia telah menambah cuti untuk bisa bebas dari kerjaan atau tidak. Biarlah, yang penting sesuai keinginanku. Dia benar-benar menemui orang tuanya untuk berterus terang. Sepanjang perjalanan, lagi-lagi aku hanya diam. Pertanyaan Mas Rian kuabaikan begitu saja. Kadang Fatih yang menjawab. Hingga 2 jam kemudian kami sampai di depan rumah mertua. Mas Rian menurunkan stroller bayi dan membantuku menidurkan bayi Talita di atasnya. Lalu kami masuk ke rumah mama mertua berbarengan. Sampai di teras, Mas Rian menekan bel dan tak lama mama mertua pun membuka pintu. Beliau sangat renyak dengan kehadiran kami yang tiba-tiba ini. "Assalamualaikum, Ma," ucap Mas Rian seraya menyalami tangan mamanya. "Waalaikumsalam. Rian, Zaina, ada Fatih dan Talita juga." Waduh, Oma surprise banget sama kedatangan kalian. Kenapa enggak ngabar-ngabari kalau mau datang? Kami enggak mau ngerepotin Mama. Ya enggak lah, masa iya menantu sama cucu bisa ngerepotin? Yang ada malah Mama senang. Ya udah, ayo masuk. Mama mertua menyilakan kami masuk. Bentar, Mama panggilkan Papa. Hari ini Papa libur. Sini sayang, kita panggilkan Opa. Mama mertua mengajak Fatih ke kamarnya untuk memanggilkan Papa. Sementara itu, ku sempatkan diri memandang wajah Mas Rian sejenak. Jelas terlihat ia sangat gugup, bahkan sampai mengusap jemarinya yang kelihatan bergetar. Loh, berkunjung kok nggak ngabarin dulu? Harusnya Mama sama Papa kan masak-masak dulu. Papa mertua muncul dari dalam kamar dan segera mendekati Mas Rian. Lelaki itu terdiam, mungkin kehilangan kata di depan kedua orang tuanya. Sebab itu kuputuskan untuk membuka suara. "Kami datang kemari karena Mas Rian ingin bicara sama Papa dan Mama," ucapku. Akhirnya mengurai kekakuan bibir Mas Rian. Bicara? Bicara apa, Rian?" Papa mertua kini menatap anaknya dengan raut penasaran. "Bicara? Bicara apa, Rian?" Dua netra papa mertua menatap suamiku tajam. "Sus, tolong bawa Fatih dan Talita bermain di taman," pinta mama mertua pada Sus Rini. "Aa nggak mau. Aa mau di sini aja." Seperti ada tahu masalah, anakku menolak pergi. "Sebentar saja sayang, sekalian bantu Oma kasih makan ikan di kolam." Iya deh." Fatih akhirnya berhasil dibujuk. Ia kembali mengangkat langkah bersama suster yang mendorong stroller bayi Talita. Setelah tubuh mereka benar-benar sudah menghilang, ruangan ini kembali diliputi ketegangan. "Katakan, Rian, kamu mau bicara apa?" Mas Rian berdehem, menghilangkan kekakuan lidahnya. "Aku mau buat pengakuan, Pak." Matanya ragu-ragu menatap Papa. "Aku udah menikah lagi tanpa sepengetahuan Zaina." Papa dan Mama mertua serempak membelalak. Dan di detik ini, aku merasa seolah ada yang menancapkan belati tepat di palung jantung, hingga membuat degupannya dalam hitungan detik berhenti berdetak. Mas Rian benar-benar mempertahankan posisi Friska.
Bahkan ia mengalahkan ketakutannya pada mama dan papa demi mengesahkan status simpanannya itu. Cukup sudah. Ini membuktikan bahwa mereka memang sudah tidak mungkin terpisahkan lagi. Peri, hati ini teramat perih. Ada yang mendesak keluar dari kedua pelupuk, tapi sekuat tenaga aku tahan. Kamu menikah lagi? Dengan siapa? Tanya mama mertua shock. Friska, wanita yang mama temui di rumah sakit sebulan yang lalu. Wanita itu, wajah mama langsung tertuju padaku. Dia bangkit dari duduk dan tanpa ku minta langsung memeluk tubuh ini yang kembali terguncang. Zaina, kasihannya kamu nak, teganya kamu Rian menduakan Zaina. Kamu gak tahu gimana sakitnya diduakan. Sekarang mama balik nanya, gimana kalau kamu ada di posisi Zaina yang tahu istri yang kamu cintai diam-diam berhubungan dengan lelaki lain. Sakit enggak hatimu, Rian? Mas Rian memilih bergeming. Sementara itu, dalam tanggapan mama mertua, aku seperti menemukan tempat ternyaman untuk menumpahkan sesak di dada yang sudah kubendung semenjak kemarin. Dalam pelukan mama pula, akhirnya air mataku luruh berderai. Dasar suami gak setia. Papa mertua bangkit dan menampar Mas Rian. Tidak cukup satu pipi. Lelaki yang umurnya lebih 60 tahun itu kembali menampar pipi yang lain. Melihat hal itu, mama mertua menjerit. Cukup, Pak, cukup. Jangan main kekerasan. Kita bisa bicarakan semua ini dengan baik-baik. Mama mertua menarik lengan suaminya yang terlihat sangat emosi. Lalu lelaki itu menjatuhkan tubuhnya di atas kursi. Papa harus tenang, nanti jantung papa bisa bermasalah. Tangisku pun reda. Entah kenapa, amukan papa mertua menjadikan suasana rumah ini begitu tegang. Apa yang harus ku katakan pada dokter langit? Anak kita berselingkuh, sementara istrinya tak kurang satu apapun, Ma. Iya, Mama tahu, tapi kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Aku menatap Mas Rian yang sudah menunduk dengan wajah pucat. Zaina, maafkan kami nak. Papa sama Mama gak bersalah. Aku bersaksi, kalian adalah orang tua yang sangat baik. Semua ini bukan salah kalian. Mas Rian lah yang tidak bisa setia. Tidak mengapa Papa. Zaina sudah ikhlas dan memaafkan kesalahan Mas Rian. Zaina hanya minta Mas Rian menjatuhkan talak dan memulangkan Zaina ke rumah Papa. Dia meminang dan menikahiku dengan cara yang baik. Sebab itu, aku minta dia mengembalikanku dengan cara yang baik pula. Wajah Mas Rian langsung tertuju padaku. Tubuhnya seketika bangkit dan memeluk dua kakiku. Mintalah yang lain, asal jangan bercerai. Dua matanya kini ikut basah. Aku tidak ingin yang lain, Mas. Aku hanya ingin bercerai. Tolong kabulkan permintaanku. Zaina, kini mama mertua kembali bangkit dan meraih tanganku. Jangan berpisah nak, kasihan Fatih dan Talita. Zaina gak sanggup dipoligami Ma, apalagi dengan Friska. Zaina sangat mencemburuinya sejak dahulu. Hati ini sakit setiap mengingat mereka telah bermain di belakangku, bahkan semenjak 5 tahun lamanya Ma. Aku mohon izinkan aku pergi. Aku ingin merawat luka ini seorang diri Ma. Air mataku bak hujan yang menyirami bumi tanpa henti. Sakit, kecewa, sedih dan amarah berbaur membuat dada terasa sangat sesak.
Jika kamu ingin mempertahankan rumah tanggamu, lepaskan wanita itu, Rian. Suara mama membuat wajah Mas Rian terangkat. Rian gak bisa, Ma. Friska hamil. Dia hamil anak aku juga, Ma. Mendengar jawaban Mas Rian, mama mertua tertutup lemas ke atas kursi. Kalau kau tidak bisa melepas wanita itu, sekarang juga kau angkat kaki dari rumah ini. Kau bukan lagi bagian dari keluarga ini, ucap papa mertua bagai petir yang membelah heningnya langit malam. Melulu lantahkan perasaan suamiku pastinya. Aku melihat Mas Rian menatap bapaknya dengan tatapan tak menyangka. Jangan seperti ini, Pak. Mama mertua merintih dalam tangisan. Keadaan di rumah ini sungguh sudah seperti neraka. Enggak, Papa, Ma. Aku emang udah salah. Aku akan pergi dari rumah ini. Tinggalkan semua hartamu, karena semuanya milik saya. Saya yang menyekolahkanmu hingga kau sukses seperti ini. Kau tidak berhak atas apapun, kecuali gajimu yang kuikhlaskan untuk kau makan. Tak ada satu manusia pun yang menyangka jika Papa akan semarah ini pada Mas Rian. Sungguh, Papa mertua terlihat murka, tapi Mas Rian tetap pada pendiriannya. Baik, Pak. Rian akan mengembalikan semuanya kecuali mobil. Maaf jika aku sudah terlanjur membuat Papa, Mama, dan Zaina kecewa. Tapi sampai kapanpun, aku tidak akan menceraikan kedua istriku. Tidak Zaina, juga tidak Friska. Aku memejam mata perlahan, merasakan rasa sakit yang bertubi-tubi menghujam tubuh. Bahkan sudah sedemikian, ia tak dianggap dalam keluarganya. Tapi Mas Rian tetap mempertahankan Friska. Ya Allah, aku cemburu. Apa aku yang terlalu mencintainya hingga ketika dia bertahan untuk mendua? Perasaan ini sangat sakit. Bersambung.